sektor-sektor ekonomi mana yang akan berdampak baik dengan terpilihnya Prabowo Gibran menjadi presiden dan wakil presiden Indonesia di tahun ini? Mungkin kalau kita lihat secara ekonomi makro, salah satu sektor yang akan terdampak positif apabila memang rencana visi misi itu pun terjalan dan ter-highlight di laporan keuangannya. Yang akan terdampak positif salah satunya adalah sektor infrastruktur, konstruksi, kemudian juga mungkin dari segi untuk konsumer atau makanan dan minuman dengan adanya program makan siang gratis, kemudian susu gratis, dan juga mungkin dari proyek IKN yang memang akan dilanjutkan dan lebih ada kepastian terkait dengan berlanjutnya proyek ini. Ini akan menjadi sektor yang juga positif untuk sektor-sektor yang mana sudah digaungkan oleh Presiden Indonesia saat ini Joko Widodo dan ada besar kemungkinan untuk dilanjutkan oleh Prabowo Subianto. Bagaimana persepsi investor asing dan persepsi asing terhadap Pak Prabowo? Kita ketahui dulu di 2019 dan 2014 Pak Jokowi itu bisa menang karena dianggap bukan berasal dari kalangan elit dan juga sepertinya sebagai harapan untuk demokrasi Indonesia gitu ya. Tapi sekarang di 2024 ketika Gibran menjadi cawapres ya, wapres lah ini kalau misalnya benar nanti kau menang gitu ya. Tentunya kan kemenangan Pak Prabowo ini memberikan sedikit sentimen tentunya terhadap asing ya. Ya, apakah sentimennya baik atau tidak dan bagaimana dampaknya juga terhadap ekonomi dan investor asing? Ya, kalau kita lihat lagi memang secara politik global dengan adanya pencalonan Jokowi dan juga Prabowo Subianto yang didukung oleh Jokowi dan melanjutkan program-program Jokowi. Artinya politik global kita itu sebenarnya memang sudah cukup siding ya. Cuman agak cukup berat untuk dinyatakan di sini. Salah satunya dengan kita lihat misal proyek nikel. Proyek nikel kita banyak bekerja sama dengan China. Tentunya dengan berlanjutnya pemindahan kekuasaan ini pada pihak 02, ini akan semakin mengencarkan proyek-proyek nikel di Indonesia ini. Mungkin dengan salah satunya kerjasama dengan China ini akan semakin kuat. Kemudian mungkin kita lihat seperti ekspor produk-produk batu bara, kemudian ekspor nikel kita mungkin akan lebih kencang lagi dan sudah diolah melalui hilirisasi ke China. Sedangkan secara global ini juga cukup memberatkan untuk beberapa negara yang sedang bersaing dengan China seperti Eropa. Yang kita tahu Eropa sering melakukan gugatan ke Indonesia dengan produk-produk meskipun gugatan-gugatan itu seperti digugat terkait dengan produk sawit kita yang dianggap tidak ramah lingkungan, produk nikel kita yang dianggap tidak ramah lingkungan. Sehingga mungkin dengan berlanjutnya dan terpilihnya Prabowo Subianto menjadi presiden yang kita lihat dari hasil quick count sudah mulai menunjukkan, ini akan mengindikasikan kuat bahwa keberpihakan secara global akan lebih mengarah ke pihak tertentu dibandingkan dengan Uni Eropa yang kita tahu mereka kerap menyerang dengan bagaimana kebijakan-kebijakan terkait komoditas Indonesia. Oke, kita akan lihat jangka pendek saja, Mas. Kira-kira gerak IHSG besok gimana nih? Tentu kalau kita lihat IHSG dan pasar keuangan itu akan banyak faktor. Tapi kan maksudnya notabene-nya IHSG ini sangat banyak net foreign buy dan net foreign sell gitu kan. Dan besok nih sangat menentukan seperti apa kira-kira sentimen dari landslide victory-nya Pak Prabowo dan Mas Gibran ini terhadap persepsi asing, ya nggak? Ya. Atau seperti apa? IHSG menurut Anda seperti apa? Apakah misalnya tadi seperti Anda bilang, sektor-sektor yang somehow berafiliasi dengan Pak Prabowo dan Mas Gibran ini akan moncer gitu? Ataukah secara general seperti apa? Kira-kira bagaimana? Apa yang bisa Anda katakan deh untuk gerak IHSG besok? Ya tentu kalau kita lihat IHSG dan kita lihat secara jangka pendek ya, ini kembali lagi disclaimer karena pergerakan IHSG itu akan sangat bergantung dengan mekanisme pasar supply demand. Jadi kalau kita lihat ketika euforia dengan adanya hasil quick count, selama tidak ada terjadinya mungkin kerusuhan atau berbagai
masalah-masalah terkait politik ini, selama ini masih berjalan mulus, tentunya ini sudah menjadi tanda positif atau lampu hijau untuk investor mulai melakukan akumulasi pembelian. Sehingga dengan begini kita akan melihat bahwa ISG akan positif dan tentunya sektor-sektor tersebut akan terdampak positif juga. Terima kasih banyak